Impian dua bintang muda ini untuk menyaksikan langsung keajaiban di Tanah Suci Mekah akhirnya bakal terwujud. Rencananya tanggal 4 Juli nanti, Dea Imut dan Giovanni akan menunaikan ibadah umroh. Awalnya Giovanni dan Dea Imut hanya berencana melancong ke luar negeri saja. Namun rencana itu berubah total saat panggilan untuk mengunjungi Tanah Suci datang secara tiba-tiba. Lebih lebih jelasnya kenapa kita pingin umroh, karena emang udah niat dari dulunya, kita tuh pingin banget jalan-jalan ke luar negeri tapi Kekerasan dalam rumah tangga ini ke pihak yang berwajib mendapat perhatian serius dari para aktivis serta artis-artis yang peduli terhadap nasib perempuan. Bersama-sama mereka mendampingi Huges saat membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Tadi seneng banget ya karena mulai laporan itu juga sudah memakai undang-undang KDRT itu. Jadi kita juga ini juga ujian buat kita apakah ini bisa benar-benar dijalankan atau tidak. Dan untuk itu rasanya kita juga akan melakukan aksi-aksi bersama. Mungkin Senin juga akan kasih dukungan untuk Huges. Lalu bagaimana komentar Ahmad Hestiavin atas tindakan sang istri membawa persoalan rumah tangga ini hingga ke pihak yang berwajib? Itu sih memang haknya dia ya, haknya Huges untuk melaporkan segala macam itu. Saya sih intinya sih ya siap aja, nggak ada masalah gitu lah. Itu hak dia pribadi lah. Kalau saya bilang ya nggak benar. Tapi buktikanlah gitu lah, dengan data, dengan apa gitu kan. Kita lihat makanya benar atau tidaknya gitu kan. Selama ini kan bicara aja kan. Kabarnya, Afin dan tim pengacaranya juga berniat melaporkan Huges ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan. Benarkah demikian? Kita lihat aja nanti. Kita lihat nantilah perkembangannya. Saya hanya mau mengklarifikasi aja, apa seminggu ini yang rooming di luar itu betul atau enggak gitu kan. Dibicara dengan data tidak gitu kan. Sempat beredar kabar saat menikahi Huges, Afin yang mengaku perjaka ternyata pernah menikah dengan wanita lain. Mengenai gosip tersebut, Afin membantahnya. Iya makanya saya hanya nikah dengan Huges gitu loh. Nggak ada dengan yang lain gitu loh. Ya itu makanya buktikan aja lah gitu. Bener nggak itu isu itu gitu. Kemampuan akting Putri Patricia kini mulai dipertanyakan. Kabar miring itu beredar karena tiba-tiba peran Putri di salah satu sinetron digantikan oleh artis yang lain. Cukup lama Putri Patricia menghilang dari gemerlap dunia selebritis. Namun kami tanyakan mengenai kemunculannya yang semakin jarang, dengan santai artis yang hobi berdiving ini menjawab regenerasi. Kata Putri, biarlah artis-artis muda yang kini bermunculan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi ia sebagai artis lama, walaupun belum cukup tua, menyingkir untuk memberikan kesempatan. Tapi bukan pula karena regenerasi kalau tiba-tiba saja Putri Patricia menghilang dari satu-satunya sinetron yang belum lama ini memasang dirinya sebagai salah seorang pemeran utamanya. Waduh, itu juga sampai sekarang jujur aja semua orang juga masih nanya gitu ya. Tapi sebenarnya sih dari kontraknya kebetulan pas habis gitu. Kebetulan pas habis, jadi kita mikir-mikir gimana ya. Jadi ya konsultasi sama mama gitu akhirnya ya udah deh mendingan nggak usah diterusin lagi gitu. Jadi ya udah makanya mungkin diganti sama orang gitu kan. Bersama Zumi Zola, Putri Patricia membintangi sebuah sinetron semi-komedi dan laga. Namun sayang baru sebentar saja menikmati akting dan wajahnya di sinetron remaja itu, tiba-tiba Putri Patricia menghilang. Pemeran utama wanitanya berganti menjadi sebuah wajah baru. Ada masalah apa sih antara kamu dengan produser sinetron tersebut, Putri? Sebetulnya kalau ngomong diganti bukan gua doang yang diganti kan. Jadi ya disitulah menunjukkan kalau yang pemeran satu lagi gue nggak tahu kenapa dia diganti ya. Tapi kalau gue sih memang kontraknya kebetulan habis. Jadi bukan karena ada masalah di gue, enggak. Tapi kabar yang beredar, kesibukan kamu berdiving menjadi salah satu penyebab hingga kerjasama itu tidak bisa berjalan lancar. Benar nggak sih? Oh, nggak ada hubungannya lagi, nggak ada hubungannya. Kalau ditanya penyebabnya, ia mengaku sulit untuk menjelaskan panjang lebar. Yang jelas selain karena kontrak kerja sudah berakhir, tidak ada lagi persoalan hingga perannya tiba-tiba saja dihentikan.
Oh no, masalah kalau gue tuh dari awal memang kalau masalah sebelum kontrak itu ya selalu ngomongin pahit-pahit. Gue bisanya hari ini, gue nggak bisa begini, gue bisa begini, bla 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 bla. Mereka setuju, terus kita mungkin kita rembukin lagi, kedua belah pihak sama-sama setuju, udah ya oke, baru kita tanda tangan gitu. Jadi bukan bukan karena gue nggak bisa nyocokin schedule atau apa, enggak. Karena memang dari awal gue selalu ngomong pahit-pahitnya gitu. Lagi pula, meski satu sinetron berakhir, ia masih mendapat tawaran untuk terlibat sebagai pemeran utama dalam produksi sinetron yang lainnya. Sementara sih Cinta Hitam, tapi itu masih tentatif, masih bisa berubah. Udah syuting, udah selesai, sekarang lagi proses mau dijual gitu. Kalau olahraga diving gimana? Masih kamu tekuni nggak? Kita tuh sama temen-temen diving gue mau ada rencana ke Aceh Maret. Cuman kayaknya emang nggak boleh dari yang di atas karena setelah beberapa hari setelah yang kita rencanain itu ada sesuatu di Nias, gempa di Nias gitu. Jadi itu kan deket kan. Jadi ya makanya udah gitu ya memang kita nggak boleh sama di atas karena memang batal gitu. Masih belia sudah pergi ke Tanah Suci. Hal tersebut dilakukan oleh Giovanni dan Dea Imut yang akan menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat ini. Impian dua bintang muda ini untuk menyaksikan langsung keajaiban di Tanah Suci Mekah akhirnya bakal terwujud. Rencananya tanggal 4 Juli nanti, Dea Imut dan Giovanni akan menunaikan ibadah umroh. Awalnya Giovanni dan Dea Imut hanya berencana melancong ke luar negeri saja. Namun rencana itu berubah total saat panggilan untuk mengunjungi Tanah Suci datang secara tiba-tiba. Lebih jelasnya kenapa kita pingin umroh karena emang udah niat dari dulunya kita tuh pingin banget jalan-jalan ke luar negeri tapi bareng-bareng terus kan gitu awalnya kan gitu kan terus tiba-tiba kenapa kalau cuma jalan-jalan doang gitu kan kenapa nggak sekaligus beribadah gitu makanya jadi kita mau untuk umroh gitu terus Bagi Dea dan Giovanni, ini bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Karena sebelum mendapat kesempatan berharga itu, Dea dan Giovanni hanya bisa membayangkan keindahan beribadah di Tanah Suci lewat cerita-cerita sanak saudara yang pernah mengunjungi Mekah dan Madinah. Aku ingin merasakan pengalaman yang sendiri gitu. Pengalamannya mereka tuh di sana katanya rame, katanya tuh banyak orang, lebih dari 1.000 katanya. Itu mereka juga katanya mereka juga megang untanya ya. Yang ngendarain itu bukan onta. Pernah mereka kata. seneng banget deh kalau dengar ceritanya tuh jadi yang masalah mulai dari dateng keadaan di sananya kayak gimana terus Masjidil Haram tuh kayak gimana makamnya Nabi tuh kayak gimana gitu. Apa saja rencana mereka sesampainya di Mekah nanti? Insya Allah seperti itu. Insya Allah juga dia pengen megang Mekahnya. karena dia suka karena kan dia cuma ngeliatnya di TV aja ya. Harapannya juga kalau Giovanni mungkin harapan yang paling dalam tuh bisa lihat Masjidil Haram aja udah senang banget terus juga pingin banget datang ke makamnya Rasulullah SAW. Meski waktu keberangkatan masih cukup lama, Dea dan Giovanni telah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ibadah mereka nanti berjalan lancar. Ya pastinya imannya harus kuat gitu. Habis itu niatnya yang penting. Itu apa lagi? Iya pasti itu ya iman sama lebih banyak beribadah terus juga lebih banyak baca buku tentang Mekah dan Madinah mungkin jadi kita jadi lebih tahu gimana keadaan di sana ya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.